Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan orasi ilmiah dengan judul Pendekatan Inter dan Transdisipliner dalam Kajian Masalah Pembangunan Pedesaan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh orator kita, Bapak Profesor Insinyur Rudi Febriamansyah, MSc PhD. Bapak Profesor Insinyur Rudi Febriamansyah, MSc PhD, menempuh pendidikan S1 di Agriculture Economic Institut Pertanian Bogor dan juga menempuh pendidikan S2 di Social Development Ateneo de Manila University dan S3 di Environmental Management University of Melbourne. Beliau merupakan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Andalas periode 2016-2020 dan saat ini menjadi Koordinator Program Doktor Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Andalas periode 2020 hingga sekarang. Berkenan kepada Bapak Profesor Insinyur Rudi Febriamansyah, MSc PhD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Andalas, Bapak Dr. Eva Yonedi, beserta Wakil Rektor, serta jajarannya. Yang terhormat Ibu Direktur Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Andalas, Bu Prof. Heni Lusida, serta Wakil Direktur. Yang terhormat para direktur dan wakil direktur program pasca sarjana dulu sebelumnya dan juga sekolah pasca sarjana. Alhamdulillah di sini para sesepuh kita, Prof. Azri Nurdin, Prof. Nur Hayati Hakim, Prof. Nofirman Jamarun berkenan hadir. Selamat bertemu kembali Pak, Ibu. Serta yang terhormat para Dekan Fakultas Pertanian yang berkenan hadir pada hari ini, terima kasih. Serta Bapak Ibu dosen, mahasiswa, saudara-saudara sekalian. Sebelum saya ucapkan salam, saya izin pantun salam sedikit. Pulang kampung ke Jakarta malam-malam. Di orang Jakarta kok Pak. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau nanti saya mengucapkan salam, mohon dapat dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Ibu Prof. Heni Lusida, staf panitia, Dias Natalis Program Sekolah Pasca Sarjana yang ke-40 yang telah mengundang saya, mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada hari yang berbahagia ini. Entah apa yang menjadi dasar mengundang saya ini, mungkin juga karena saya katanya paling lama katanya di program Pasca Sarjana ini. Alhamdulillah saya mendapat ide di ujung-ujung hari ini untuk bisa menyampaikan orasi ilmiah yang hari ini saya beri judul Pendekatan Interdisipliner dalam Kajian Masalah Pembangunan Pedesaan. Slide-nya. Semoga judul ini sesuai dengan tema Dias kita hari ini dan juga bermanfaat nantinya bagi pengembangan sekolah pasca sarjana Universitas Andalas ke depannya. Topik ini saya pilih pertama karena kajian pembangunan pedesaan adalah area of tadi saya sendiri. Walaupun dari latar belakang saya di agribisnis, kemudian di social development S2 dan terakhir di environmental management, tapi pada dasarnya saya mengkaji masalah pembangunan pedesaan. Dan topik ini mudah-mudahan juga bisa menjadi pemikiran dalam pengembangan program multidisiplin yang ada di Sekolah Pasca Sarjana saat ini. Selain di program studi pembangunan wilayah desa sendiri, ada program S2 penyuluhan dan komunikasi pembangunan, ada S2 perumahan pemukiman,
ada S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam, S2 Ilmu Lingkungan, S2 Bioteknologi, dan S2 Manajemen Bencana, serta tentu program S3 Studi Pembangunan sendiri di mana saya sebagai ketua program studinya. Kedua, proposisi pentingnya pendekatan inter bahkan transdisiplin ini merupakan pemikiran yang berkembang sejak 10-20 tahun terakhir, yang mengarahkan kita untuk tidak berhenti dalam kerangka berpikir multidisiplin saja, tetapi harus betul-betul bergeser untuk lebih inter bahkan transdisiplin dalam pengembangan ilmu dan pemecahan masalah pembangunan yang menjadi perhatian kita. Untuk itu dalam presentasi ini, slide kedua dulu, saya paparkan dalam bentuk outline seperti ini. Ada 5 poin utama. Yang pertama, saya akan sampaikan sedikit tentang esensi pembangunan pedesaan, seberapa pentingnya kita membahas masalah pembangunan pedesaan. Kedua, tantangan pembangunan pedesaan saat ini. Ketiga, saya sedikit menjabarkan dan menguraikan bagaimana perbedaan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Kemudian secara khusus bagaimana pendekatan inter dan transdisiplin ini dipakai dalam kajian pembangunan pedesaan dan juga dalam proses pembelajaran, tuntutan dalam proses pembelajaran. Next. Ya. Poin pertama dalam konteks importance of rural development ini sebenarnya sudah banyak disinggung para ahli pembangunan dan juga ada dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia khususnya. Tentu saja pembangunan pedesaan yang artinya pembangunan untuk masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan haruslah dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Makna kualitas hidup ataupun kesejahteraan mungkin saja bersifat relatif, tapi tetap saja kita perlu meningkatkan dan memperbaikinya dari waktu ke waktu. Peningkatan kualitas dalam konsumsi pangan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, perumahan, dan lainnya. Bahkan pembangunan pedesaan yang umumnya tergantung hidupnya pada alam pertanian tidak hanya penting bagi penduduk yang bermukim di desa saja, tapi juga penting bagi masyarakat kota. Desa adalah wilayah yang harus tetap bertahan dengan pertaniannya, karena menjadi pemasok pangan bagi orang kota. Desa tempat bermukim di mana sumber daya tenaga kerja yang akan bekerja di sektor industri yang lebih banyak ada di kota. Desa telah mempertahankan sumber daya alamnya sehingga air, kayu adalah sumber daya yang dibutuhkan masyarakat kota. Desa adalah pengendali urbanisasi dan juga bagi pasar bagi produk-produk yang dihasilkan kota. Desa yang bersih dan alami menjadi tempat rekreasi wisata bagi masyarakat kota. Tetapi tentu hal ini harusnya tidak diartikan sebagai eksploitasi desa untuk kepentingan masyarakat kota. Harusnya ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana membangun integrasi antara desa dan kota. Next. Seperti apa fakta sebenarnya hasil pembangunan desa di Indonesia khususnya atau di banyak negara-negara berkembang? Ternyata pembangunan dalam arti global, regional, nasional maupun lokal tetap masih meninggalkan sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan di pedesaan. Saya menjabarkan 3 hal ini bukan berarti cuma 3 hal. Di dalamnya terkandung banyak hal berkaitan dengan masalah pembangunan pedesaan. Kemiskinan di pedesaan masih relatif tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan. Di Indonesia saja BPS pada tahun 2023 melaporkan tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,22%, sementara di perkotaan hanya sebesar 7,29%. Pada Maret 2024, laporan BPS memperlihatkan tingkat ketimpangan
pengeluaran penduduk yang diukur menggunakan Gini rasio, ya, relatif meningkat dari tahun ke tahun, ya. Walaupun memang ketimpangan di desa lebih sedikit atau lebih kecil daripada di kota, ya. Angka rasio yang ada masih kategori sedang memang, karena rasio 1 itu yang paling tinggi, 0,3 sampai 0,4 masih masuk kategori sedang. Dalam konteks lingkungan, Indonesia ternyata termasuk 20 besar negara yang paling tidak ramah lingkungan berdasarkan Indeks Kinerja Lingkungan 2024. Kerusakan lingkungan tidak hanya di perkotaan akibat industrialisasi, tapi kerusakan lingkungan juga sudah semakin terasa pula di pedesaan, seperti pencemaran terhadap air, lahan, dan akibat penggunaan teknologi pertanian yang tidak ramah lingkungan serta degradasi hutan. Next. Sedikit saya gambarkan berkaitan dengan kemiskinan di Sumatera Barat, di mana tren persentase kemiskinan di Sumbar sendiri sudah relatif menurun dalam 10 tahun terakhir, dengan angka yang juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Indonesia. Hanya saja jumlah penduduk miskin sudah masuk terlalu tinggi di kota dan kabupaten, sudah lebih dari 20.000 jiwa rata-rata. Next. Selanjutnya, sebelum secara detail kita bahas bagaimana pentingnya pendekatan inter dan transdisiplin dalam pemecahan masalah pembangunan khususnya pengembangan pedesaan, mari kita cermati perbedaan antara monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Semoga gambar ini sedikit bisa memberikan pencermatan bagi kita. Dalam konteks kajian pembangunan, pendekatan monodisiplin adalah pendekatan pemecahan masalah pembangunan yang dilihat dari kacamata satu bidang ilmu saja, tanpa mengaitkannya dengan disiplin ilmu lainnya. Misalnya seorang ekonom klasik tradisional yang mencermati masalah pembangunan pada aspek sumber daya produktif, pada pilihan-pilihan efisiensi dan efektivitas produksi. Sementara mungkin ahli lainnya di bidang ilmu lainnya akan melihat pada aspek yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda pula untuk pilihan-pilihan yang berbeda. Multidisiplin memperlihatkan bagaimana kemungkinan para ahli bidang ilmu masing-masing tersebut sudah bertemu dalam satu wadah persoalan pembangunan, tapi mungkin masih melihat dengan kacamatanya masing-masing, sehingga belum melahirkan pemecahan masalah yang menyatu. Disinilah pentingnya pendekatan interdisiplin, di mana dua atau lebih bidang ilmu mulai mengintegrasikan keilmuannya, sehingga dapat menyepakati pilihan pemecahan masalah yang lebih baik. Pertemuan antar bidang ilmu ini disinergikan pemikirannya baik secara metodologi maupun epistemologi untuk menemukan pemecahan masalah yang tepat. Saya pikir selama ini kita mungkin sudah berupaya untuk berada di ruang interdisiplin pada berbagai kajian pembangunan yang ada di program-program magister dan doktor di sekolah pasca sarjana. Bagaimana dengan pendekatan transdisiplin? Seperti yang diperlihatkan gambar ini merupakan tantangan kita selanjutnya. Bagaimana transdisiplin memperlihatkan upaya untuk menghasilkan pemahaman baru yang diramu dari ilmu-ilmu yang bersinergi tersebut, sehingga bentuk kasar ilmu masing-masing sudah tidak terlihat lagi. Jadi buah-buahan yang di dalam satu mangkok dalam konteks interdisiplin harusnya bisa menjadi jus yang bentuknya jelas berbeda, ya. Ini yang kita sebut pemahaman baru. Pemahaman tersebut mungkin saja didominasi oleh esensi satu bidang ilmu atau lebih, ya, memberikan rasa karena adanya kekuatan satu bidang ilmu. Tapi jelas ini merupakan sesuatu pilihan di mana hasilnya bisa lebih baik.
dan ini membutuhkan lebih dari pertemuan bidang-bidang ilmu, tapi juga mempertemukan pihak-pihak di luar bidang ilmu, masyarakat, birokrasi, swasta, bergerak bersama dalam transdisiplinary ini. Next. Secara spesifik, transdisiplin artinya sudah beyond disiplin ilmu, karena melibatkan unsur non-akademis, sehingga kolaborasi antar pihak bisa membangun sebuah kreasi pengetahuan baru, hasil dari kolaborasi, bukan dalam konteks antar bidang ilmu saja, tapi juga dengan pihak lainnya. Karena memang masalah pembangunan adalah masalah yang sangat kompleks, yang tidak lagi hanya menjadi dominasi ilmuwan semata, tetapi butuh partisipasi pihak lain yang terkait. Berikut kami sampaikan juga sedikit contoh yang membedakan bagaimana pendekatan inter dan transdisiplin, di mana suatu studi perubahan iklim yang mencoba mengintegrasikan ilmu alam dan ilmu sosial dalam upaya memahami dan mencari solusi dalam adaptasi dan ataupun mitigasi terhadap perubahan iklim. Sementara seorang atau satu tim multidisiplin yang menerapkan pendekatan transdisiplin melibatkan stakeholder lainnya, petani kah, pejabat pemerintah kah, LSM, swasta, dalam upaya memahami permasalahan pertanian di pedesaan untuk menemukan solusi pemecahan pembangunan pertanian pedesaan yang lebih komprehensif dan holistik. Itu tantangan transdisiplin. Next. Tentu saja mendorong penerapan pendekatan transdisiplin bukan suatu yang juga begitu mudah. Sejumlah sumber memelihatkan sejumlah tantangan dan juga strategi mengatasi tantangan-tantangan penerapan pendekatan transdisiplin ini. Setidaknya ada 4 tantangannya. Pertama, hambatan kelembagaan yang ada pada struktur akademis tradisional yang sulit berubah, kekeh dengan keyakinan ilmu masing-masing. Untuk mengatasi hal ini, para akademisi harusnya bisa mulai membangun dukungan model kelembagaan dalam konteks kemitraan dengan non-akademis. Sebenarnya saya juga merasakan bagaimana model Merdeka Belajar adalah satu bagian yang karakter intertransdisiplin ini. Bagaimana mendidik mahasiswa tidak kita sendiri, tapi kita bersama-sama dengan pihak lainnya. Itulah hasil transdisiplinary. Mahasiswa adalah penciptaan transdisiplinary. Kedai Reka melakukan project yang karakter transdisiplin. Kedua, masalah perbedaan metodologi dan epistemologi. Ini mungkin merupakan ruang ilmiah yang sering menjadi keangkuhan akademisi atau ilmuwan. Untuk itu model-model pelatihan, pendidikan yang mendorong praktek transdisiplin perlu semakin didorong dan dikembangkan, baik degree maupun non-degree, untuk program sarjana maupun pasca sarjana. Ketiga dan keempat, tentang tantangan untuk kapasitas komunikasi yang lebih interaktif, serta masalah ketegangan manajemen. Untuk kedua hal ini perlu pengembangan wadah-wadah komunikatif interaktif. Salah satunya melalui pengembangan pusat unggulan inovasi. Ya, jadi biasa kita bicara tentang pusat studi itu hanya kumpulan kita-kita saja. Tapi pada saat kita bicara pusat unggulan, sebenarnya kita bicara integrasi yang lebih luas dari sekedar integrasi antar bidang ilmu. Ada swasta, masyarakat dan sebagainya dalam pusat unggulan ini. Inilah yang bisa membuka ruang mediasi, negosiasi, dialog yang terarah untuk menghasilkan output kajian yang lebih baik dan lebih applicable. Next.
Untuk itu, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menjadi pemimpin dalam penerapan pendekatan inter bahkan transdisiplin ini, untuk mengkaji berbagai masalah pembangunan, khususnya pembangunan pedesaan, setidaknya ada 3 aspek penting yang harus diterapkan dalam proses pembelajarannya. Pertama, menerapkan integrasi lintas disiplin antara akademisi dan non-akademisi dalam proses pembelajaran. Pelibatan pihak-pihak di luar akademisi sudah menjadi kebutuhan membangun pemahaman transdisiplin untuk peserta didik kita, sehingga peserta didik dapat lebih memahami perspektif menyeluruh dari semua bidang ilmu dan juga stakeholder lainnya untuk memperoleh jawaban pemecahan masalah, sehingga mereka mampu mengintegrasikan berbagai bidang ilmunya. Kedua, peserta didik diarahkan untuk dapat membangun pengetahuan baru. Ya, jadi ilmu itu berkembang pada saat ada keintegrasian antar pihak. Inilah yang bisa membangun program belajar yang lebih holistik, yang menghasilkan peserta didik yang tidak hanya kritis tetapi juga kreatif. Next. Beberapa contoh model pembelajaran transdisiplin adalah misalnya, pertama, proses atau model pembelajaran berbasis inquiry, di mana peserta didik diberi tantangan persoalan untuk dapat dipecahkan oleh peserta didik secara kolaboratif bersama peserta didik lainnya, berproses bersama untuk menemukan sendiri jawabannya terhadap persoalan tersebut melalui proses yang dipandu mulai dari mengumpulkan data, memahami konsepsi-konsepsi ilmu yang penting yang terkait, mendapatkan pemahaman dari berbagai perspektif, menganalisa secara kritis dan kreatif, seperti pada model belajar problem based, project based, case based, atau sejenisnya, melalui proses riset dan juga tugas-tugas kolaborasi mata kuliah. Kedua, pembelajaran transformasional yang berfokus pada upaya mentransformasi peserta didik dalam konteks cara berpikir dan berperilaku dalam lingkungan akademis maupun di luar lingkungan akademis. Jadi model pembelajaran tadi adalah model pembelajaran yang bisa membangun karakter kritis dan juga kreatif serta perubahan pola pikir dan berperilaku bagi peserta didik kita. Jadi tidak hanya fokus kepada pengetahuan saja. Next. Bapak, Ibu, saudara-saudari mahasiswa dan tamu undangan sekalian, itulah substansi pemaparan saya. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan sejumlah poin sebagai berikut. Pendekatan multidisiplin telah memberi ruang bertemu antar bidang ilmu untuk sama memikirkan bagaimana permasalahan pembangunan, termasuk pembangunan pedesaan, tapi itu belum cukup. Pendekatan interdisiplin menuntut keterpaduan antar bidang ilmu yang sudah cukup intens dalam mencermati masalah pembangunan pedesaan, tapi belum sebenar-benarnya memberi ramuan yang cukup holistik. Pendekatan transdisiplin memberi ruang keterpaduan yang lebih luas, tidak hanya antar akademisi dalam berbagai ilmu, tapi juga melibatkan pihak lain yang terkait dengan masalah pembangunan tersebut, baik pemerintah, swasta, masyarakat, atau lainnya, sehingga lebih mampu menghasilkan pemecahan masalah yang lebih holistik. Pendekatan transdisiplin dalam riset harus didukung dengan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan transdisiplin pula. Jadi kalau kita tuntut mahasiswa riset transdisiplin, tapi model belajar kita masih berkarakter monodisiplin, katakanlah seperti itu. Harusnya model belajar juga berkarakter transdisiplin yang berbasis inquiry, yang harus lebih dikembangkan. Dan ini tidak hanya mendorong perubahan kurikulum, tapi juga model-model belajar di tingkat sarjana, tapi juga di pasca sarjana. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Semoga pemaparan orasi ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk pengembangan sekolah pasca sarjana Universitas Andalas yang sudah berusia 40 tahun ini.
yang telah diberi amanah khususnya untuk mengembangkan program studi yang bersifat multi, inter, dan transdisiplin ini. Saya cukupkan sekian pemaparan saya. Saya ucapkan selamat pada kita semua Sekolah Pasca Sarjana. Semoga Pasca Sarjana semakin jaya. Amin ya rabbal alamin. Dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun salam juga ya Bu. Di akhir acara Dies Natalis ini, semoga ada sajian opor ayam untuk bisa kita nikmati bersama sesepuh. Izinkan saya menutup orasi ilmiah saya ini dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.